قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sesi keberapa sekarang? 21. Sesi terakhir untuk daurah jilid kedua Firqatun Najiyah. Nanti untuk daurah berikut bisa daftar dari sekarang. Kuota terbatas. Bisa daftar. Nanti kita siapkan formulirnya, nanti siapkan data nanti untuk diisi. Yang mau daftar silahkan. Kalau belum ada istri, nggak usah ditulis nanti. Nggak usah nggak usah sebut dulu. Jangan kamu sudah blok dulu, wah saya sama ini istri saya gitu. Padahal masih planning, belum jadi juga. Gitu. Tunggu yang pasti-pasti saja. Ya, nanti kita siapkan tanggal 17 sampai 20 November. Sebenarnya ada kegiatan lagi di bulan Desember, itu bahasa Arab. Bahasa Arab, nanti bahasa Arab sangat-sangat dasar sekali. Dengan catatan belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Masih nol. Batas usia nggak dibatasi. Ya. Biasanya 1 minggu. 7 hari. Full service di sini. Service. Sampai laundry juga dikasih 7 hari. Biasanya 1 minggu. Kemarin paling terakhir itu 8 hari, kalau enggak 7 hari itu. Pernah kita 8 hari. Ya. Kalau yang November 17 sampai 20. Ya. Silakan nanti terakhir ya, nanti pas sudah selesai ujian baru kita siapkan formulirnya. Taib, bahasan ke-38 sesi 21. Cabang-cabang iman. Iman itu bercabang-cabang atau kita sebut dengan anwa'u syu'abil iman. Macam-macam cabang iman. Kenapa demikian? Nanti biar dipahami, iman itu bukan satu macam saja. Karena dianggap satu macam iman ini hilang, maka dianggap Islamnya itu hilang alias kafir. Bukan. Iman itu bercabang-cabang. Ada yang paling tinggi, ada yang rendah. Iman itu bisa kita katakan hilang secara total kalau pokoknya itu hilang. Ibaratnya kalau dalam tubuh kita, dalam badan kita ini, apa yang hilang nanti baru itu hilang? Nah, nyawa itu hilang, baru seluruhnya kan hilang. Gak ada manfaat walaupun ada tangan. Namun kalau baru hilang, maaf, ada jarinya satu yang hilang gitu, bisa hidup nggak? Bisa. Itu namanya cabang. Yang ini hilang, yang lainnya masih tetap ada. Ya, yang ini hilang, yang lainnya masih tetap ada. Namun ada yang bagian pokok itu hilang, maka iman secara keseluruhan itu hilang. Beda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij, ya itu ISIS itu. Ya. Punya pemahaman iman itu satu bagian. Iman ini hilang, maka seluruhnya itu ikut hilang. Padahal nggak seperti itu. Makanya beliau bahas di sini cabang-cabang iman. Nanti ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, dibaca. Cabang-cabang iman. Rasulullah SAW bersabda, iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Cabang yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Sedang cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari
meringkas perkataan Ibnu Hibban dalam masalah cabang iman ini. Dia berkata, cabang-cabang iman ini terdiri dari amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, lihat, kita lihat dulu hadis riwayat Muslim di atas. Al-imanu, iman itu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang. Bid'un dalam bahasa Arab itu bilangan antara 3 sampai 9. Bid'un itu dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Berarti kalau kita sebut 60 sekian cabang. Ya, 60 sekian cabang. Lihat di sini, fa afdaluha. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Berarti apa sini? Anggota badan, lisan apa hati? Ucapan la ilaha illallah. Lisan. Sudah amalan lisan ya. Nah, terus wa adna imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hati, lisan apa anggota badan ini? Anggota badan. Terus ada lanjutannya lagi. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Amalan apa itu? Hati. Maka lengkaplah seperti dikatakan oleh Ibnu Hibban, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar tadi dalam Fathul Bari. Ingat ya, kalau Fathul Bari itu syarah penjelasan dari Sahih Bukhari. Dalam Fathul Bari menyebutkan iman itu, dari hadis ini kita simpulkan iman itu ada amalan hati, iman itu ada amalan lisan, iman itu ada amalan anggota badan. Iman itu amalan hati, iman itu amalan lisan, iman itu amalan anggota badan. Sekarang kita lihat amalan hati. 1. Amalan hati. Bentuk amalan hati adalah berupa keyakinan dan niat. Amalan hati ini terdiri dari 24 cabang, yaitu iman kepada Allah, baik kepada zatnya maupun kepada sifat-sifatnya yang tidak ada satupun makhluk menyerupainya. Berdasarkan firman Allah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Amalan hati itu berupa keyakinan dan niat. Keyakinan masuk situ, keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang para rasul, tentang hari kiamat, tentang takdir, itu masuk dalam amalan hati. Ini terdiri dari 24 cabang. 24 cabang. Nah, ini kalimat ini yang harus dirinci nantinya. Maksudnya dapat dari 24, ini dapat dari mana? Iman kepada Allah, baik kepada zatnya juga kepada sifat-sifatnya. Sudah pernah kita singgung sebelumnya ketika membagi tauhid jadi 3. Ya, di Firqatun Najiyah yang pertama. Di situ ada keimanan terhadap nama dan sifat Allah. Di antara bentuk keimanannya kita imani seperti dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Coba kita lihat cabang lainnya. Cabang lainnya yaitu berkeyakinan bahwa segala sesuatu selain Dia adalah baru atau makhluk. Cabang lainnya ialah beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, takdir-takdirnya yang baik maupun yang buruk. Nah, lihat. Cabang lainnya itu berkeyakinan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah baru atau makhluk. Segala sesuatu selain Allah. Ada makhluk yang kecil, ada makhluk yang besar. Makhluk yang paling besar siapa? Apa? Arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Di atasnya Allah menetap tinggi. Terus cabang lainnya lagi. Cabang lainnya yaitu beriman kepada hari akhir yang termasuk di dalamnya beriman dengan adanya pertanyaan di dalam kubur, adanya siksa dan nikmat kubur,
adanya kebangkitan dan berkumpulnya manusia di padang mahsyar, adanya perhitungan dan penimbangan amal, adanya jembatan, dan adanya surga maupun neraka. Di situ ada keyakinan juga pada hari akhir atau hari kiamat. Terus cabang lainnya lagi. Cabang lainnya yaitu mencintai Allah, mencintai dan membenci seseorang karena Allah, mencintai dan memuliakan Nabi SAW yang termasuk di dalamnya mau bersolawat dan mengikuti jejak perilaku beliau. Lihat, mencintai Allah bagian dari amalan hati. Mencintai dan membenci seseorang karena Allah. Harusnya mencintainya didasarkan karena Allah, bencinya juga didasarkan karena Allah. Saya mencintai ini karena dia sama-sama muslim, saya cinta padanya. Nantinya mencintainya sesuai dengan tingkatan keimanan. Artinya kita lihat lahiriahnya, oh ini bagus, saya makin mencintainya. Oh ini dia itu biasa, ya kecintaannya juga biasa. Makin tinggi maka nanti makin mencintai. Begitu juga kalau ada teman terjerumus dalam maksiat, boleh nggak mencintai dirinya? Boleh nggak? Boleh. Namun sekadar dengan keimanannya. Kalau dia ahli bid'ah, boleh nggak? Muslim nggak? Muslim. Berarti dicintai juga sekadar keimanannya. Kalau dia sufi, boleh nggak? Boleh. Sekadar keimanannya. Kalau kuburin, waduh, Allah alam. Ya. Tergantung, ada yang memang itu jadi tokohnya, ya kan? Ada yang tokohnya, ada yang cuma pengikut biasa, keluarga kita malahan. Berarti harus segera diselamatkan. PR-nya banyak seperti jelaskan kemarin. Terus cabang lainnya lagi. Cabang lainnya yaitu ikhlas yang termasuk di dalamnya meninggalkan perbuatan riya dan nifaq. Mau bertobat dari kesalahan, selalu takut dan berharap kepada Allah, suka bersyukur, menepati janji, sabar, ridho dengan segala ketentuan Allah, bertawakal, kasih sayang dan tawadu, yang termasuk di dalamnya menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda, meninggalkan sifat sombong dan bangga diri, meninggalkan sifat iri, dengki dan suka marah. Nah lihat, cabang lainnya lagi ada amalan hati, ikhlas. Lawannya itu apa? Riya. Kemudian ada kemunafikan, ini bertolak belakang juga dengan amalan-amalan iman yang ada dalam hati. Taubat juga amalan hati, takut kepada Allah juga amalan hati. Tawakal kepada Allah juga amalan hati. Nah, itu cabang keimanan dari sisi amalan hati. Sekarang amalan lisan. Amalan lisan mencakup 4 hal. Mengucapkan syahadat, membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan ilmu, berdoa, berzikir yang termasuk di dalamnya beristighfar, bertasbih, dan menjauhi perkataan-perkataan yang kotor dan sia-sia. Nah lihat, sekarang amalan lisan. Situ ada mengucapkan syahadat. Ada situ membaca Al-Quran, mempelajarinya. Ada juga berdoa dan berzikir. Berarti ada 4 di sini. Mengucapkan syahadat 1. Baca Al-Quran 2, berdoa 3, berzikir 4. Terus amalan anggota badan 3. Amalan anggota badan. Amalan badan ini terdiri dari 38 cabang. Perinciannya sebagai berikut. 1. Yang berkaitan dengan materi kebendaan. Dalam masalah ini ada 15 cabang, yaitu bersuci baik secara lahiriah maupun secara batiniah, yang termasuk di dalamnya menjauhi barang najis, menutup aurat, sholat baik fardu maupun sunnah, zakat, memerdekakan budak. Cabang lainnya yaitu sikap dermawan yang termasuk di dalamnya memberi makan orang lain, memuliakan tamu, puasa baik fardu maupun sunnah, itikaf, mencari Lailatul Qadar, haji, umroh, dan tawaf. Nah, saya jelaskan dulu. Tadi kan disebutkan 60 sekian cabang. Kenapa ada angka-angka tadi? Tadi amalan hati ada berapa? 24. Amalan lisan 4, sudah 28 ya. 28 ditambah 38 66. 60 28 tambah 38 28 tambah 38 kan 66. Berarti sudah 60 sekian kan ya. Namun ketetapan ini nggak harus
Cuma beliau pengen hitung aja. Oh ini buktinya loh sampai sekian cabang. Gak mesti kita tentukan nih persis satu persatu. Karena nanti ada ulama yang bagi lagi. Rinciannya berbeda lagi. Berarti kita nganggap ini sebagai contoh saja. Nanti jumlahnya iman itu sampai 60 sekian cabang. Terus cabang lainnya lagi. Cabang lainnya yaitu menyingkir untuk mempertahankan keyakinan agamanya yang termasuk di dalamnya hijrah dari negeri yang penuh kesyirikan ke negeri yang memungkinkan terjaganya keimanan. Nah, berarti hijrah itu juga termasuk amalan anggota badan, pindah tempat. Hijrah yang dimaksudkan adalah pindah tempat. Amalan anggota badannya karena dia gerak, butuh gerak, pindah dia itu. Ini negeri syirik, pindah ke negeri yang beriman. Yang bisa dia pertahankan imannya. Terus cabang lainnya lagi. Cabang lainnya yaitu memenuhi nazar, berhati-hati dalam urusan sumpah, yakni bersumpah ketika benar-benar dibutuhkan saja, membayar denda, misalnya denda karena telah melanggar sumpah atau karena telah melakukan jima di siang bulan Ramadan. Nah, di sini semuanya yang berkaitan dengan materi kebendaan. Jadi ada sesuatu yang dikeluarkan berupa harta. Terus yang kedua. Dua, yang berkaitan dengan nafsu. Dalam masalah ini ada 6 cabang, yaitu menjaga diri dari perbuatan zina dengan menikah dan memenuhi hak-hak istri, berbakti kepada orang tua yang termasuk di dalamnya tidak mendurhakai keduanya dan mendidik anak. Cabang lainnya yaitu silaturahim, taat kepada penguasa selagi tidak untuk melanggar aturan Allah dan kasih sayang kepada sesama manusia. 3, yang berkaitan dengan urusan umum. Nah, sebentar. Yang berkaitan dengan nafsu dulu. Situ ada 6 cabang. Menjaga diri dari perbuatan zina dengan menikah dan memenuhi hak-hak istri. Nafsu malah jadi pahala. Iya kan? Iya. Berarti kalau tidak disalurkan seperti itu tidak berpahala. Gitu, mikir. Ampun gitu. Terus berbakti kepada orang tua juga demikian. Cabang lainnya lagi silaturahim. Ingat, kalau silaturahim itu artinya silah itu menyambung, rahim itu kerabat. Berarti menyambung hubungan sesama kerabat. Datangi saudaranya di Sumatera, datangi saudaranya di provinsi lain misalnya. Dia datangi saudaranya yang masih punya hubungan kerabat dulu. Namun kalau beralih ke istilah bahasa kita itu jadi beda lagi. Silaturahim itu jalan-jalan ke Jakarta, kunjungi teman. Itu saya kunjungi Pak Yoyo misalnya, itu namanya silaturahim bahasa Indonesia. Namun tidak masuk dalam bahasa Arab yang disebut juga dalam hadis. Siapa yang menjalin hubungan silaturahim mau umurnya itu tambah berkah, tambah panjang dan rezekinya itu diberkahi, falyasil rahimah, maka jalinlah hubungan silaturahim. Ini maksudnya sesama sedulur, sesama kerabat. Itu yang dimaksud. Terus yang berkaitan dengan urusan umum dalam masalah ini. Dalam masalah ini ada 17 cabang, yaitu memimpin secara adil, senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, taat kepada ulil amri, menciptakan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah manusia, yang termasuk di dalamnya memerangi orang-orang Khawarij dan para pemberontak. Nah, ini maslahat untuk umum. Taat kepada ulil amri. Selama itu penguasa muslim ditaati. Ya, didengar, ditaati. Aturan-aturannya yang ada yang sifatnya mubah pun ditaati. Suruh bayar pajak nggak? Bayar, walaupun dizolimi. Ya kan? Zolim nggak narik pajak itu? Zolim. Walaupun dizolimi tetap ditaati. Pakai uang pribadi, nggak pakai uang riba untuk menutupi pajak. Nggak, riba nggak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Beda. Bayar pakai uang sendiri, resikonya kayak gitu. Tinggal di sini. Beda kalau kamu tinggal di Arab. Oh, mau hijrah aja? Mau hijrah? Mau hijrah ke Arab? Enggak mau tinggal di Indonesia? Tanah air loh ini. Menciptakan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah manusia, memerangi bentuknya, memerangi khawarij, pemberontak-pemberontak diperangi, teroris-teroris
diperangi. Ini bagian dari maslahat umum. Jadi kalau ada penangkapan sudah, biar itu urusan aparat itu. Ada kemaslahatan umum di situ. Nggak usah kamu tambah-tambahkan isu lagi di media sosial gini. Wah, ini aparat nih kok nyerang orang Islam. Sudah biarin aja mereka kerja. Kamu nggak usah ngurus, kamu ngaji aja. Daripada kamu kena tangkap lagi. Ngaji aja sudah. Nggak usah ngurus aparat mau tangkap ini kayak tangkap itu kayak sudah biarin aja. Mau kerjaannya dia sesuatu apa, sudah biarin dia mau tangkap sana sini. Kerjaan dia kok, bukan kerjaanmu. Kerjaanmu cuma ngomel aja. Padahal nggak tahu apa-apa, nggak telusuri, nggak ini, nggak itu. Iya kan? Udah, yang penting kita tenang aja. Dapat keamanan, disyukuri, alhamdulillah. Rasa aman itu nikmat. Ya enggak? Yeah. Iya, rasa aman itu nikmat daripada kacau. Ada yang neror kamu, ada yang ngebom, ada yang ini. Disyukuri. Ada yang mau tanggung jawab untuk itu. Rakyat diam aja. Udah biarin aja itu kerja, ini kerjaannya ini kerjaannya itu sudah. Wah, yang nangkap koruptor, sudah kamu diam aja, biar aja itu kerjaannya. Dia mau nangkap koruptor, sudah ada bukti, sudah. Kamu gak usah tambah-tambah komentar lagi. Wah, ini karena ini. Diam aja lebih baik, jaga lisan. Jadi bertambah omongan lagi. Karena aman-aman aja kan kalau kita nggak ngomong kan, santai aja. Nggak usah nambah-nambah lagi di media sosial. Kamu ikut-ikutan lagi nge-share, tambah lagi komen lagi. Untuk apa? Capek. Pelajari ini aja sudah cukup. Nyebar ilmu terus. Iya kan? Jadi tentram kan? Daripada nyebar berita koran. Kalau mau cari ilmu itu jangan cari dari koran. Itu bukan ilmu. Ya, itu cuma tambah pusing saja. Baca sedikit kacau lagi. Wah, ada pembunuhan di sana. Wah, ini ada kecelakaan besar di sana. Pusing, nggak ada itu berita baik itu. Nggak pernah itu ada daurah itu diumumkan gitu di koran. Daurah diikuti 200 orang ini belajar tauhid, memberantas bid'ah, memberantas syirik. Ada nggak? Pernah dengar di koran kayak gitu? Ada. Kasih gratis loh ini, bukan bayar. Maksudnya muat beritanya itu dikasih gratis di situ. Dia datang sendiri cari berita sini muat gitu. Ada di koran-koranmu ada? Enggak ada itu. Berita duka semua di situ. Berita kecelakaan, berita ini enggak ada berita kayak begini. Menang voli Surabaya lawan Jogja misalnya. Wah, enggak ada itu di muat kayak gitu. Kalah maksudnya. Ya, antara ini lawan ini enggak ada itu. Duka, kecelakaan ini. Kalau nggak artis, ada yang mau nikah, ada yang baru ini. Wah, saya nikah nggak dimuat juga gitu. Nggak ada. Berita masalah-masalah terus coba lihat. Kalau nggak ada isu ini nggak jelas. Kalau nggak dukung ini nggak jelas. Kritik ini nggak jelas. Itu baru dimuat. Jadi sibukkan diri dengan ilmu terus, jangan sibukkan diri dengan koran. Tambah ilmu aja tiap hari. Terus cabang lainnya yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan hudud, jihad untuk menjaga wilayah Islam dan menjaga amanah dalam membagi 1/5 rampasan perang, melunasi hutang, menghormati tetangga, bermuamalah secara baik yang termasuk di dalamnya mencari harta dengan cara halal, meninfakkan harta kepada yang berhak, yang termasuk di dalamnya meninggalkan sikap boros dan berfoya-foya, menjawab salam, mendoakan orang bersin, menjaga keselamatan orang lain, menjauhi perkara yang sia-sia, dan menyingkirkan gangguan yang mengganggu manusia di jalan. Nah, situ menegakkan hukum hudud, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad untuk menjaga wilayah. Siapa kira-kira yang bisa seperti ini? Tentara. Hah? Dia itu berjihad untuk menjaga wilayah Indonesia. Siapa? Tentara, iya kan? Ya. Nah, sudah dapat sini pahala. Kalau tentaranya apalagi ngaji. Yang masalah itu kalau nggak ngaji, suruh tentara itu ngaji gitu. Kalau ikut daurah, alhamdulillah. Ada kok di sini. Terus hadis yang telah disebutkan di muka menunjukkan bahwa tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah cabang iman yang paling tinggi dan paling utama. Nah, digarisbawahi, la ilaha illallah itu cabang iman paling tinggi dan paling utama.
Kalau paling tinggi, paling utama berarti jadikan perhatian. Ngaji itu dalami tauhid. Ini lebih diutamakan dibandingkan dalami fikih. Ya, dalami tauhid itu lebih utama. Itu dulu jadi prioritas. Dakwai teman, ngajak itu dulu, tauhidnya benar. Gak usah dulu lihat tampilannya, gak usah dulu lihat yang lain-lainnya dulu. Namun tauhidnya dulu. Oh ngajari kayak gini, oh teman saya ada simpan raja di dalam dompetnya loh, saya tahu. Ingatkan itu lebih utama daripada ingatkan dia itu putusin pacarnya. Mana yang lebih parah coba? Dompet di raja. Hah? Dompet. Yang mana yang lebih parah? Dompet ada raja tadi, atau dengan ada dia punya pacar coba? Raja. Hah? Raja, ya kan? Raja lebih parah. Apalagi dia punya sesuatu yang untuk memikat pacarnya di situ juga. Pelet. Apa pakai apa? Pelet. Nah, itu diingatkan dulu itu. Kalau itu sudah diingatkan, suruh dia putusin pacarnya setelah itu. Ya, ada yang prioritas, yang paling tinggi dulu diingatkan, jangan yang di bawahnya. Yang paling tinggi dulu kalimat la ilaha illallah, itu cabang iman yang paling tinggi. Terus, oleh karena itu, para juru dakwah hendaknya memulai dakwahnya dari cabang iman yang paling tinggi dan utama itu. Kemudian dilanjutkan dengan cabang-cabang lainnya yang ada di bawahnya. Membangun fondasi dulu sebelum membuat bangunan di atasnya, dan mendahulukan yang paling penting. Kemudian dilanjutkan hal-hal yang penting selanjutnya. Nah lihat, kuatkan fondasi dulu. Kalimat la ilaha illallah itu fondasi loh itu. Baru nanti dirikan bangunan di atasnya, tembok didirikan, tiang-tiang didirikan kan? Gak boleh prioritaskan tembok dulu, ya tiang dulu, pondasi nggak diperhatikan, pondasinya biasa-biasa saja, pondasinya nggak kuat, apa yang terjadi? Roboh. Bukan ngurus atap dulu, ngurus apa dulu? Pondasi. Pondasinya kuat dulu. Kalau pondasinya sudah kuat, atas itu mudah sekali dijadikan itu. Mau dirikan negara, ke khilafah, ke pemerintahan, ke itu akan kuat. Kalau dari apa dulu? Pondasi. Ini maksud beliau. Pondasinya dulu diperbaiki. Terus tauhidlah. Tauhidlah yang telah menyatukan bangsa Arab dan bangsa non-Arab ke dalam persatuan Islam. Yang dari persatuan itu muncullah daulah Islamiyah yang merupakan daulah tauhid. Nah, muncullah daulah Islamiyah yang merupakan daulah tauhid, asalnya dari pelajaran tauhid. Asalnya dari pelajaran tauhid dulu. Itu baru menyatukan kaum muslimin. Cabang-cabang iman berarti dibagi 3 umumnya. Amalan hati, amalan lisan, dan anggota badan. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Yang dijadikan prioritas untuk dakwah apa? Tauhid. La ilaha illallah gitu. Ya, sampai bahasan ke-38. Ketemu lagi bulan November insyaallah. Mugi-mugi panjang umur diparingi rizki penuh berkah. Tak jawab dulu sedikit, 5 menit. Bolehkah menyumbang untuk anak asuh dari Flores di kotak amal dalam bentuk amplop? Boleh, nanti tinggal ditulis saja. Ini kotak amal itu ditulis di amplopnya untuk anak asuh Flores. Karena ada sekitar 20 anak Flores disekolahkan di sini, di salah satu pondok di Gunung Kidul sini, di Al-Ittisom, di Banaran Pelayan, dan di KPO Wonosari. Ada sekitar 20 anak Flores. Ustadz, saya dapat doa dan peruqyah dengan cara dibacakan di air kemudian ditiupkan, setelah itu dipercikan di pojok rumah. Apakah ini diperbolehkan? Kalau meruqyah rumahnya wallahu alam, saya belum tahu. Ya, ada macam yang aneh-aneh yang saya temukan dari para peruqyah itu sampai meruqyah rumah. Ya, kalau yang saya tahu cuma bacakan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah di dalam rumah saja untuk lindungi rumah. Namun kalau meruqyahnya dengan cara airnya tadi ditaruh di pojok-pojok rumah, wallahu a'lam, saya takutnya ini malah jatuh pada sesuatu yang tidak ada tuntunan atau paling ujung-ujungnya syirik.
Ustadz sebenarnya Wali Songo itu siapa? Nanti tanya ke Ustadz Zainal Abidin LC, beliau punya buku Wali Songo, baca itu. Ada di perpus saya juga di atas. Ya, beliau pakar Wali Songo itu. Wali Songo ada nggak? Yo ada. Ya. Sejarahnya sudah banyak yang tahu kok, dan bukti-buktinya juga banyak. Tingkah orang yang memperlakukan berlebihan itu hal yang lain. Namun kalau sejarahnya ada. Ya, mereka punya ajaran yang bagus juga ada. Ambil yang bagusnya itu, pelajari dari para ulama atau ustaz-ustaz yang ada di Indonesia untuk gali pelajaran-pelajaran dari mereka. Ustaz, apa saya akan terkena dosa jariyah jika saya ikut kerja bakti dalam pembangunan TPA yang masih mengajarkan ajaran tentang tahlil, ziarah kubur dan ajaran yang kurang pas lainnya? Kalau memang kamu terpaksa untuk bantu, niatkan saja ini untuk bagian-bagian yang bagus saya bantu di sini. Tergantung niatmu, maka engkau akan dapat sesuai dengan niatmu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu tergantung pada niatnya, amalan seorang tergantung pada niatnya dan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Bagaimana dengan foto wali yang tersebar? Apakah itu benar? Apakah dengan foto-foto wali itu benar? Enggak. Wallahu alam, kalau benar aslinya seperti wajah itu saya belum tahu. Bagaimana hukum dengan sholat tasbih? Sholat tasbih, kalau saya sendiri masih meyakini hadisnya dhaif sehingga tidak perlu diamalkan. Ganti dengan sholat yang lebih ada tuntunan. Orang mengaku Islam tapi kehidupan jauh dari Islam, justru melakukan kesyirikan hanya modal KTP saja. Sesuatu minta dilakukan secara Islam sampai kematiannya pun diminta secara Islam. Pokoknya kalau ngaku Islam maka nanti matinya juga diperlakukan seperti Islam, dihukumi secara lahiriah. Adapun urusan amalan dia, urusan dia dengan Allah nantinya. Kita cuma di dunia menyikapinya secara lahiriah. Bagaimana sekarang ini banyak juga ada yang ramalan-ramalan bahkan disiarkan dan penontonnya pun tak terhitung. Yang nonton kena dosa enggak? Kena dosa. Nonton ramalan nasib kena dosa. Punya majalahnya kena dosa juga. Apa ujung-ujungnya? Sama seperti mendatangi dukun. Apa? Sholatnya tidak diterima 40 hari. Dan Nabi katakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Apakah mentawil ayat-ayat tentang sifat Allah termasuk dalam bab kufur besar, yaitu kufur karena mendustakan ayat-ayat Al-Quran? Bukan, nggak masuk dalam kufur besar, namun melakukan kebid'ahan. Terkadang saya melihat suatu kejadian yang seperti sudah melihat sebelumnya, atau istilahnya deja vu. Bagaimana dengan hal tersebut, Ustaz? Ini indigo bukan ini? Nggak mesti. Cuma perasaan saja kok. Ya sudahlah, perasaan saja, nggak usah dihukumi. Sholat bolong-bolong, ngaji nggak pernah, akan tetapi kuliahnya lancar, IPK-nya bagus, berprestasi, disenangi dosen. Apakah ini istidraj? Istidraj. Mending IP-nya 3 ke bawah, namun sholat. Supaya naik dulu itu tadi yang IP 3 ke bawah. Yang penting sholat, ngaji, paham agama. Karena IP nggak jadi jaminan. Ada yang punya IP 3 ke bawah malah jadi manajer, ada loh. Kamu yang IPK-nya itu 3 ke atas jadi anak buahnya malahan. Ada kayak begitu. Jadi bukan standar, yang penting agamanya bagus saja situ. Namun ya yang penting bisa hobi sama orang tua juga. Bisa tenangkan orang tua kalau IPK-nya 3 ke bawah. Paham ya? Karena orang tua tanya-tanya nanti itu. Saya penjual makanan di mana warung saya terdaftar di aplikasi ojek online. Jika orang belanja melalui aplikasi ojek online, harga makanan lebih mahal 20% dan dikenakan ongkos kirim. Saya pernah baca kalau multi akad itu haram, dan apakah transaksi di atas masuk dalam multi akad dan apa hukumnya bagi saya dan bagi si pembeli? 20%, terus ongkos kirim masuk di dalamnya. Misalnya 100.000, bisa jadi 120.000. Tambah ongkos kirim lagi. Si pembeli tahu nggak ini tambahan ini? Tahu tambahan ongkos kirimnya. Tahu jadi 20% situ.
Diubankan tahu? Ini GoFood ini ya? GoFood ini ya? Masih masalah itu ya. Masalahnya apa? Kan nanam deposit di situ, iya kan? Terus kita yang punya uang siapa coba? Sebentar, itu nanam deposit atau pakai uang si Gojek? Gojek talangin dulu kan? Terus Gojek dapat untung di situ ya? Udahlah, riba lah ya. Penjelasan rincinya ada, penjelasan Ustaz Irwadi sudah bahas tentang itu. Nanti lihat fatwa beliau. 2 orang teman saya pernah makan daging babi karena main ke kos orang non. Orang non tersebut beralasan lupa memberitahu. Macam-macam aja nih orang non ini. Kemudian kalau 2 orang itu tanya pada anak harus gimana, terus saya jawab, jauhi saja, teman yang baik masih banyak. Iya, jauhi teman-teman yang beda keyakinan itu biar nggak terjadi kayak gini. Nanti ketemu lagi, bertamu lagi, diadin lagi, nanti diberitahu lupa, saya lupa beritahu. Ya berarti kesehariannya makan babi terus. Apa tenang itu tinggal buat berteman kayak gitu? Enggak tenang saya itu. Perbedaan dan persamaan makhluk Allah yang tak nampak atau gaib selain malaikat, yang dari iblis, syaitan, jin, gondoruo dan pocong dan lain-lain. Perbedaan dan persamaannya apa? Semua makhluk gaib. Iya kan? Iblis, setan itu semua makhluk gaib. Jin dan sejenis-jenisnya sampai pocong-pocong juga. Makhluk gaib enggak? Gaib. Enggak usah diurus. Tahu saja ini ada makhluk gaib seperti ini. Sudah. Perbedaan persamaannya apa? Yang enggak terlihat. Jika ada seorang bersedekah dengan niat agar Allah menyembuhkan dari penyakit, apakah termasuk tawasul dengan amal soleh? Doakan ibu saya agar sembuh dari penyakit jantung. Oh, dengan sedekah dulu ya? Ya, itu termasuk dahulu dengan amal soleh terlebih dahulu. Masuk tawasul. Apa perbedaan antara ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah? Sama. Pelaku bid'ah itu jadi ahlul bid'ah. Namun jangan mudah memvonis orang dulu. Wah, Ustadz, saya sholat di belakang ahlul bid'ah ini gimana? Ya padahal situ imamnya cuma baca bismillahirrahmanirrahim saja dikeraskan. Sudah nuduh langsung ahlul bid'ah. Jangan dulu, lihat dulu. Ada ahlul bid'ah itu bertingkat-tingkat loh. Ada yang jadi tokohnya, pembesarnya. Ada yang jadi cuma pengikut saja, nggak tahu apa-apa, ngikut saja. Beda-beda. Maka yang sikapi parah itu kalau yang jadi tokoh. Manakah yang lebih berbahaya, Khawarij dengan Murji'ah? Sama-sama sesat. Namun kalau dilihat dari ininya, para Khawarij. Kalau Murji'ah itu masih gak gentle lah. Kalau Khawarij kafir. Murji'ah dia katakan ya kalau orang itu berbuat dosa besar, manzilah dia dalam keadaan manzilah baina manzilatain, di antara 2 keadaan. Mau dibilang kafir enggak, dibilang beriman juga tidak. Enggak gentle. Berarti lebih parah siapa? Khawarij. Bolehkah Anda mengkafirkan seorang ketika dia berbuat syirik setelah tegaknya hujah kepadanya? Didakwahi sampai taubat daripada memvonis. Bolehkah membaca isti'adzah di setiap rakaat, setiap membaca surat saat setan memberikan was-was? Gini, isti'adzah itu ada kalau dalam sholat. Sebagian ulama katakan di awal rakaat pertama, atau ada sebagian berpendapat dibaca setiap rakaat. Adapun di tengah-tengah kalau menghilangkan was-was nggak perlu seperti, cukup yang di awal seperti tadi disebutkan. Apakah termasuk munafik jika kita men-share suatu ilmu padahal kita belum mengerjakannya? Men-share suatu ilmu yang kita belum mengerjakan belum tentu di sini disebut munafik. Karena ada yang belum mampu kerjakan. Ya, beda kalau dia itu sudah tahu namun dia melanggar. Ya, dia melanggar terus dia sebarkan, berarti dia nampakkan dirinya itu baik-baik saja, sedangkan dalam batinnya itu penuh kejelekan. Nah, itu baru ada sifat kemunafikan di dalamnya. Terakhir dulu,
Apakah curang dalam permainan voli sepak bola yang tidak diketahui wasit termasuk munafik? Dia diving terus muter-muter gitu. Hah? Bohong nggak itu? Bohong atau enggak? Bohong tambah acting lagi, pura-pura sakit gitu. Tambah lagi murah-murah, wah ini itu wasit itu wasit itu kartu merah gitu. Dia tambah panasin lagi. Ya, berarti bohong. Sifat munafik ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu. Nanti pertanyaan mudah-mudahan setelah pembahasan soal baru kita jawab lagi. Ya. Itu saja. Kita istirahat dulu sampai jam berapa? 9. Jam 9 ujian akhir nasional Firqatul Najiyah. Ya, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.